Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GT Pro Motovlog. Mantap. Ya, pada video kali ini mungkin sedikit berbeda lagi yo. Bedanya apa, Bang? Masih sama kok tentang motor-motor. Ya, cuma bedanya di sini aku nggak lagi naik motor atau nggak lagi riding. Nah, sesuai dengan judul hari ini aku mau melakukan penggantian air radiator ya atau air coolant yang kemarin aku beli. Nah, ini aku kemarin beli dua ya. Kebetulan ini isinya satunya itu setengah liter. Ketora. Ya, 500 mili ya, setengah liter. Harganya sendiri untuk coolant ini sekitar 17.000. Nah, misalnya beli di lain dealer ya, misalnya enggak di dealer itu 17.000. Tapi harga ini tidak bisa menjadi patokan. Kadang bisa berubah lebih tinggi, kadang bisa lebih murah. Nah, untuk asli Honda apa enggaknya tuh ini bisa dilihat di sini ya, AHM insya Allah asli lah. Terus sini ini juga segel gitu ya. Aku sih yakin ini pasti asli bawaan Honda. Nah, untuk alat-alat yang digunakan itu ada beberapa, antara lain kunci, ini kunci ring ya, kunci ring ya kalau nggak salah. Nah, ini kunci ring ukuran 8 ketora. Wah, kualik. Ini ukuran 8, merek Tekiro, tapi ini nggak di endorse ya. Pinjem. Yang penting kuncinya baru. Nah, sekaligus ini aku mau ngasih tips ya buat teman-teman yang mungkin misalnya ndelalain nanti kepepet ya. eh, Mau melakukan sebuah penggantian atau pelepasan sebuah part di motornya teman-teman, usahakan menggunakan kunci yang proper. Nah, kunci yang proper itu seperti apa? Kunci yang proper itu kunci yang seperti ini, masih dalam keadaan baik ya. Nah, di sini kan nggak fokus. Oke. Nah, di sini itu kan kalau kunci itu kan ada kayak gerigi-geriginya ya. Pastikan ini gerigi-gerigi ini belum aus. Nah, kalau aus kenapa, Bang? Efeknya apa? Nah, misalnya aus itu bisa dratnya itu drat bautnya ya. Misalnya di sini. Saya tak fokusin ke sini. Nah, misalnya adalah kunci yang dibuat buka itu aus ininya, drat di dalamnya ini aus. Nah, ini nanti bisa ledes atau cecel gitu ya, dan berakibat tidak bisa dibuka. Nah, itu sering banget mungkin teman-teman ngalami ya, pernah ngalami dengan kunci apa adanya buka motor, tiba-tiba bautnya itu ledes gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau bawa ke bengkel, kalau enggak ya misalnya bisa di model di uh, bautnya itu dirusak, di battle biasanya biar bisa muter lagi gitu. Nah, selain itu aku juga menggunakan tang ya. Mungkin ada yang tanya, Bang, tang ini dipakai di mana? Nah, tang ini nanti digunakan untuk melepas selang ya. Soalnya kan ini cukup ada penguncinya, pengaitnya. Kalau kita lihat di sini itu kayak gini contohnya. Nah, pengait ini loh yang aku maksud. Ini agak keras. Kalau misalnya pakai tangan bisa abuh tanganmu ya. Soalnya itu kencang banget. Selain itu aku juga menggunakan bantuan Draiman ya. Sebenarnya sih nggak perlu, cuma barangkali nanti pakai tang ngelepas itunya susah. Nah, bisa pakai itu, bisa pakai Draiman. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit iklan, ada inline 4 lewat, jadi rotok digeber-geber. Dan akibatnya muni tadi agak berisik dan agak lama. Yo, ini lanjutan tadi yo. Obeng min ini sebenarnya bisa dibilang sunnah ya, wajib gak wajib. Misalnya nanti teman-teman buka pakai ini nggak bisa, nariknya nggak bisa, malah ngerusak, takut ngerusak selangnya ini, teman-teman bisa pakai ini dengan cara mencongkelnya perlahan-lahan gini ya. Nah, selain itu apa lagi, Bang? Ada lagi nggak? Ada, yaitu baskom ya atau ember bekas kayak gini lah. Ini aku pakai panci bekas yang dulu pernah kobong. Gak apa-apa, yang penting udah nggak dipakai ya. Dan saranku jangan pakai panci yang biasa buat masak ibumu. Nah, orang dipentung aja salah kayak aku gitu ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke bagian pembongkaran ya, atau pengurasan air radiator atau penggantian. Nah, untuk itu disiapkan dulu di sini di bawah. Nah, untuk nanti cara mengurasnya itu cukup mudah ya. Misalnya di Supra GTR ini yang aku contohin ya, karena motorku Supra GTR ini
itu cukup mudah, nggak kayak CB. Bedanya apa bang? Sebentar. Nah, dari segi body itu memang mungkin lebih mudah CB ya, karena nggak perlu bongkar semua body, atau body kanan nggak perlu dibuka full kayak gini. Nah, kalau di CB itu dia cuma perlu buka bagian samping aja. Nah, ini sama kayak CBR ya. CBR itu GTR, CBR sama Sonic itu sama, jadi harus buka bagian samping kanan itu full. Nah, yang bedain itu radiatornya antara CB sama GTR itu di sini. Nah, kalau si CB itu dia ada bautnya ya, baut kembang plus itu untuk pengunci di sini. Nah, kalau GTR itu nggak ada, setauku tuh kayak gitu. Ya nggak ada. Nah, untuk nanti yang dibuka itu cuma dua ya, kebetulan di motor ini kepenak ya, lebih mudah lah, semuanya terjangkau. Nah, untuk menguras ini kita hanya perlu membuka dua buah lubang ya. Yang pertama ini teman-teman bisa lihat di sini ada logo, saya nggak fokus ya, ada panah bawah ya. Ini untuk pengurasan air radiator atau radiator keluar. Nah, kenapa bang kok nggak kuras lewat sini? Kan bisa lewat sini. Ya memang bisa. Nah, teori itu kan menjelaskan ya, air itu akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, ini bisa dibayangkan lah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini sama ini pasti lebih rendah yang sini. Makanya untuk nguras dia dikasih satu lubang khusus ya di sini untuk pembuangan air radiatornya atau pengurasannya. Nah, setelah itu ini kan lubang satu nanti yang untuk pembuangan utama ya. Nah, yang kedua itu nanti di sini kita akan lepas selang reservoirnya. Lubang itu kan masih bagus, reservoir kan nggak perlu diganti kan. Ya sebenarnya nggak perlu diganti, nggak apa-apa, cuma kan bagusnya kalau misalnya air radiator baru ya baru semua aja biar umurnya sama gitu loh. Soalnya kan air radiator itu kan air kimia ya. Kalau misalnya nanti kita teman-teman bisa lah praktekkan sendiri, misalnya nanti mau ganti, teman-teman beli aja coolant Honda kayak gini, terus dibuka, dicium, pasti baunya agak manis-manis gitu loh, kayak sirup-sirup gitu. Nah, itu kimia ya, dan semua kimia kalau kena panas itu kan pasti berubah ya sifatnya. Makanya lebih baik kalau baru sekalian gitu sih. Oke, langsung aja daripada kelamaan, langsung aja kita buka baut yang sebelah sini ya. Saya tak fokusin dulu ya, menggunakan kunci 8, kunci ring atau kunci T atau kunci pas silahkan ya. Yang penting kunci 8, usahakan kunci yang kunci 8-nya itu dalam keadaan proper ya, atau keadaan prima. Ini kurang turun lagi dikit, kurang lebih kayak gini lah kurang lebih. Nah, yang dibuka tadi ya baut yang bagian sini bawah itu tinggal kita pasin dulu, terus kita. Nah, ciri-ciri motor yang belum pernah dibuka itu biasanya kayak gitu. Setiap bautnya itu ketika dibuka dengan kunci pasti dia bunyi agak tek 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 gitu ya. Itu hampir semua motor sih kayak gitu setauku ya. Ya misalnya teman-teman menangi kasus yang lain nggak bunyi bang gitu, ya mohon dimaafkan, soalnya aku beberapa kali nemuin kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa buka dan harus diwadahi ya, soalnya muncrat gitu ya. Terus pelan-pelan. Loh bang, kok nggak keluar airnya? Yo bentar. Nah, kalau kita udah buka sini, kita harus buka bagian sini, bagian tutup ini atas itu secara perlahan-lahan. Nah, kita coba zoom out dulu ya. Ini aku kebetulan dibantu adikku ya. Ini nanti aku coba buka pelan-pelan ya, terus nanti akan keluar air di sana ya, gitu ya. Makanya ini tak pegangin biar enggak muncrat gitu ya. Oke, ini udah hampir kebuka ya. Kita harus pelan-pelan karena ini akan menyembur. Coba Riz, di sebelah sini Riz, deketin. Ya, ini begitu tak buka pasti nyembur air. Makanya pelan-pelan ya.
Wih. Kalau udah yakin tinggal dibuka aja, buka pol, nanti akan otomatis air itu keluar gitu ya. Nah ini kita tinggal tunggu aja sampai seluruh airnya ini keluar. Sebenarnya simpel sih untuk pengurasan air radiator ini, cuma yo harus telaten aja, harus teliti lah. Nah sama satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan ya, di baut ini itu ada satu buah ring tembaga ya, ring kuningan di sini. Itu harus jangan sampai hilang, soalnya ini nek hilang pasti nggak presisi lagi kalau misalnya di bautnya dipasang di sini gitu ya. Nah sama satu lagi teman-teman, kalau misalnya mau melakukan pengurasan air radiator kayak gini, usahakan terutama ya radiatornya itu dalam kondisi dingin. Misalnya bang masih hangat gimana, jangan. Nek saranku sih lebih baik mesinnya didinginin dulu, misalnya habis dipakai ya sekitar 2-3 jam ya, didinginin dulu biar benar-benar dingin. Nah nanti setelah dingin teman-teman bisa lakukan pengurasan gitu. Nah kenapa bang misalnya masih panas emangnya nggak boleh? Yo untuk ini sih alasan safety aja. Jadi tahulah air panas kan dia punya tekanan ya, dan itu bahaya. Misalnya bisa dipaksa itu bisa meledak gitu ya. Nah ini setelah itu langsung aja kita buka bagian reservoirnya ya, karena ini udah nggak netes lagi. Kita langsung buka bagian reservoirnya dengan bantuan tang ini ya. Ini harus pelan-pelan karena bagian reservoir ini anu sih yo. Wadidaw. Ya setelah itu jangan lupa ya bagian tutup atasnya dibuka biar lebih kenceng, walaupun sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih tapi seenggaknya itu lebih cepat karena tekanan udara dari atas itu lebih gede gitu ya. Nah ini juga mungkin sekaligus sedikit perbedaan ya di motor ini atau GTR dan Sonic sama CB sama CBR ya. Itu lebih mudah di motor GTR sama Sonic sih, semuanya kelihatan gini daripada di CB sama CBR. Itu kan di dalam sana soalnya reservoirnya, jadi kita harus ndamu ya, atau harus meniup sampai airnya itu keluar. Kalau di GTR sama Sonic itu cukup mudah, kita tinggal buka aja bagian bawah reservoirnya ini, nanti otomatis selangnya itu kan udah kebuka, otomatis dia akan turun ke bawah. Nah untuk setelah semua dirasa cukup seperti ini ya, udah nggak keluar air dan dipastikan di radiator ini udah nggak ada airnya ya, kosong, itu benar-benar kosong, selnya udah kosong semua ya. Ketor, semoga kelihatan, nek nggak kelihatan ya mohon maaf lah, pokoknya kayak gitu ya, intinya kayak gitu ya, itu udah kosong lah, nggak ada airnya. Nah sekarang tinggal saatnya kita melakukan isi ulang. Isi ulangnya juga cukup mudah. Kita pertama adalah baut ini dulu ya, nek bisa ini dibersihin dulu pakai lap, nek misalnya nggak ada lap bisa didamu aja. Nah setelah bersih, dirasa bersih, kita tinggal lakukan pemasangan lagi di sini. Wah tiba. Nah usahakan sebelum melakukan pemasangan baut dalam kondisi bersih ya, nggak ada bekas pasir, nggak ada bekas apa. Setelah dirasa cukup bersih atau bersih lah ya, nah ini langsung aja aku coba pasang langsung di sini. Nah usahakan kalau mau masang ini jangan pakai kunci dulu. Biasakan kalau misalnya masang baut kayak gini ya, itu menggunakan tangan dulu biar ketemu feelnya. Soalnya kan beberapa kali itu ada kasus ya, ngencengin langsung pakai masang baut langsung pakai kunci, akhirnya dol, itu sering banget. Makanya usahakan selain menggunakan kunci yang proper ya, itu menggunakan perasaan, misalnya ngencengi gitu. Nah kurang lebih sampai bunyi kayak gitu, tek 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 tek, dan udah dipastiin udah nggak muter lagi. Kita langsung aja tinggal pasang ini ya, pasang bagian reservoirnya. Ini pakai tangan aja nggak apa-apa, bisa.
Nah, setelah dipasang, apalagi Bang tahapnya, yaitu melakukan pengisian air radiator tentunya ya. Ini cukup mudah, tinggal buka aja kayak gini. Tapi ini tidak untuk diminum ya. Nanti diminum soalnya baunya manis. Oke, setelah itu tinggal dicowak bagian sini. Nah, untuk penuangan itu kita tuang dulu bagian atas sini ya. Tuang dulu. Nah, mungkin sama tips ya dalam melakukan pengisian air radiator ini, diusahakan jangan langsung diblebek soalnya nanti kalau kefulan malah tumpah ya. Nah, usahakan kalau ngisi kayak tadi sedikit-sedikit, terus misalnya ini dipastikan udah kosong ya, itu kan udah turun lagi. Nah, kita bisa tuang lagi, bisa tuang, tapi jangan langsung banyak, sedikit-sedikit aja. Nah, misalnya udah agak full gini, tinggal ditunggu aja nanti sampai dia gelembungnya atau blebek-blebeknya ini dia turun gitu. Kalau memang dirasa udah cukup full ya, udah cukup penuh, sisanya ini bisa kita lakukan pengisian di sini. Soalnya ini 500 ml atau setengah liter itu cukup ternyata ya. Tak kira itu untuk ukuran dari radiatornya sendiri itu 1 liter, ternyata 500 ml. Sedikit banget ya ternyata ya. Ya, oke, habis ya. 1 botol. Masih sisa 1 botol. Nah, 1 botolnya buat apa, Bang? Buat cadangan aja. Kalau misalnya untuk memastikan bahwa air radiator ini sudah terisi dengan penuh atau terisi dengan benar atau belum, bisa kita cek ya dengan tanda di sini udah tidak ada gelembung-gelembung atau alias misalnya kita ketok-ketok gini, itu dia udah nggak surut lagi volumenya. Nah, setelah itu pengisian ini dan pengisian reservoir kita tinggal lakukan penutupan aja gitu. Jangan lupa juga tutup ya bagian atas. Ini yang cukup keras ya, karena bagian sini tuh bagian yang tekanannya cukup tinggi. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal uji coba pengetesan ya. Langsung aja kita cek apakah ada nyala-nyala aneh. Coba, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tunggu sampai sedikit panas ya bagian sini, bagian pompa radiatornya. Nah, untuk airnya itu bisa kita lihat ya di sini udah keruh banget, hitam ya. Karena yo kimia itu kena panas jadinya sampai kayak gini. Dan ini bisa bikin kerak sih kalau misalnya nggak segera diganti gitu. Soalnya pengalamanku dulu waktu pakai motor Satune ya, itu juga sama. Jadi dia ngerak di bagian radiatornya. Oke, di sini udah cukup panas ya, udah cukup panas. Radiatornya belum. Harusnya radiator sebelah kiri itu udah panas sih. Ini juga udah cukup ya, cukup hangat di sini. Oke. Nanti kita tinggal tunggu apakah ada indikator error. Harusnya tidak masalah karena kita hanya melakukan penggantian air. Sama lah kayak ganti oli. Oke. Ya, ini udah panas banget di sini ya. Cukup. Nah, untuk pengetesan juga kayak gitu aja. Yang penting sirkulasi atau putaran itu jadi lancar. Nah, taunya lancar apa enggak dari mana, Bang? Misalnya sini panas, nanti cepet gitu ngalirnya dari sini panas terus sini panas gitu. Nah, itu tandanya air radiator udah lancar. Oke, mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like apabila teman-teman suka video tutorial ya.
dan video motovlog tentunya seperti ini. Komen di bawah dan subscribe ke channel City Pro Motovlog KP teman-teman, dan sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. Bye bye. Boom.